Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah dan berselawat kita kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Konten channel Sunnah Nabi melecehkan ajaran Islam dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum membahas video ini lebih lanjut, apa yang terjadi di Denmark, Norwegia dan negeri lainnya bukan semata-mata masalah larangan melukis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan sudah masuk ke wilayah penghinaan. Sebab gambar itu memang dibuat sengaja untuk menghina Nabi. Penghinaan atas Nabi Muhammad oleh media massa di Denmark, Norwegia dan beberapa negeri lainnya memang sudah keterlaluan. Sebelumnya tidak pernah terjadi penghinaan seperti ini. Penghinaan kepada Nabi umat Islam itu selama ini hanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan terselubung. Bahkan ketika dikonfrontir ulang kepada pelakunya, umumnya pelaku menampik dan berkelit. Dulu, Salman Rushdie pernah menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya dalam bentuk novel. Namun hinaan itu masih agak malu-malu, karena tidak secara vulgar menyebutkan nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebegitupun kepala Salman Rushdie telah dihargai dengan nilai uang tertentu oleh pemerintah Iran, karena mereka merasa Nabi yang suci itu dihina. Di dalam syariat Islam, jangankan membuat gambar yang bersifat menghina, sekedar melukis sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri sudah haram hukumnya. Bahkan meski pelukisnya melukis dengan niat baik dan lukisan yang indah. Sedangkan video dari channel Sunnah Nabi di awal tadi, konten-konten animasi yang diunggah channel Sunnah Nabi bermuatan hoaks dan ujaran kebencian sekaligus. Judul-judul kontennya pun dibuat seprovokatif mungkin. Misalnya konten berjudul Nabi Muhammad, Zainab dan Zaid, Cinta Segitiga, Islamiyah, atau kematian tragis Nabi Muhammad dan keluarganya. Dan yang paling disorot adalah pembuatan animasi wajah Rasul dengan sangat jelas. Padahal hal ini adalah terlarang dan tidak sesuai dengan akidah Islam. Saat ini akun Sunnah Nabi masih aktif dan memiliki ribuan pengikut atau subscriber. Menurut detail lokasi, akun ini dibuat di Amerika Serikat. Meski hingga kini akun Sunnah Nabi masih aktif, lewat seruan di media sosial ini, pesan bahwa konten-konten dalam channel itu sesat dan menyesatkan, dan telah diketahui halayak luas. Dan kalaupun subscribernya bertambah, dia yakin mereka adalah pemantau bukan penonton. Hoaks berkaitan ajaran agama ini sangat berbahaya. Sekali terekam dalam ingatan dan tanpa ada counter, selamanya kita memahami sesuatu yang menyesatkan. Umat Islam sejak awal telah diajari untuk menghormati Nabi mereka bukan dengan membuat lukisan atau gambar, apalagi patung. Islam datang justru menghancurkan gambar-gambar para nabi, serta patung-patung mereka yang terlanjur disembah. Sebuah bentuk kejahilan yang diperangi agama Islam adalah melukis, menggambar dan mematungkan para nabi dan orang soleh di masa lalu. Dan kelakuan umat terdahulu memang selalu demikian. Para nabi yang telah wafat itu mereka buatkan lukisannya, meski dengan niat untuk mengagungkannya, mensucikannya atau menghormatinya. Namun di balik niat lugu itu, setan telah selalu berhasil menyelewengkan dan memasukkan bisikan jahatnya. Sehingga pada akhirnya gambar dan patung para nabi menjadi sesembahan selain Allah. Di dalam surat Nuh ayat 23 disebutkan, dan mereka berkata,
Jangan sekali-kali kamu meninggalkan Tuhan-Tuhan kamu dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan Wad, dan jangan pula Suwa, Yaghutz, Yauk dan Nasher. Para ahli tafsir menyebutkan bahwa nama berhala itu yaitu Wad, Suwa, Yaghutz, Yauk dan Nasher sebenarnya nama orang syolih dan mereka bukan Tuhan. Namun sepeninggal mereka, orang-orang ingin mengenang jasa dan keagungannya, sehingga akhirnya dibuatkan patung. Dari generasi ke generasi, akhirnya patung mereka sudah menjadi Tuhan sesembahan selain Allah. Di dalam syariat Islam, melukis Nabi dan para sahabat telah diharamkan secara total. Meskipun niatnya baik dan lukisannya indah, tetapi hukumnya tetap haram. Sedangkan yang dilakukan channel Sunnah Nabi ini memang melebihi batas kewajaran. Sebab menggambarkan Nabi Muhammad SAW saja sudah haram, apalagi membuat karikatur Nabi Muhammad yang berbentuk gambar bergerak dengan animasi 3 dimensi. Kebebasan seseorang itu terbatas dengan adanya kebebasan orang lain. Tidak ada kebebasan di dunia ini yang bersifat mutlak, sehingga orang boleh melakukan apa saja, sampai mengganggu orang lain, baik secara fisik maupun psikis. Sebagai contoh, seorang yang membeli mobil dengan uang pribadinya memang boleh memiliki mobil itu secara pribadi, namun di jalan dia tetap harus taat peraturan lalu lintas. Tidak boleh seseorang merasa bebas membawa mobil seenaknya di jalan raya dengan dalih kebebasan. Bahkan kapal laut yang berjalan di laut pun tetap punya trek tersendiri, tidak mentang-mentang laut itu luas, lalu boleh berjalan seenaknya ke sana kemari. Pesawat udara yang kelihatannya terbang bebas di udara pun sebenarnya punya jalur-jalur udara yang harus dipatuhinya. Tidak semaunya terbang dan ugal-ugalan di angkasa. Sebab semua itu hanya akan membuatnya mencelakakan diri sendiri. Kalau dalih kebebasan pers yang dijadikan tameng oleh channel Sunnah Nabi ini, sesungguhnya memang semata-mata membuktikan bahwa mereka punya maksud yang tidak baik kepada umat Islam, khususnya kepada Nabi Muhammad SAW. Bab penghinaan agama seperti ini seharusnya tidak boleh dianggap sepi. Apalagi mengingat umat Islam itu selama ini sudah disakiti secara fisik, kini ditambah lagi disakiti secara psikis. Sedangkan jumlah umat Islam di dunia ini cukup banyak. Ini merupakan bentuk penghinaan dan penghujatan yang nyata, dan tidak bisa dimaklumi begitu saja. Namun sikap congkak dan menyembah berhala, kebebasan pers, adalah pilihan konyol yang tidak pernah bisa meredakan ketegangan. Bangsa dan pemeluk agama manapun akan marah bila tokoh suci mereka dihina. Bagaimana? Kalau yang dihina adalah pemilik channel Sunnah Nabi sendiri, tentu wajar bila dia akan marah. Semoga penghinaan yang kita terima saat ini dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai momentum yang mengetuk hati jutaan umat Islam, setelah selama ini terkesan kurang responsif terhadap agamanya, juga kurang erat persatuan dan kesatuannya. Hikmah di balik peristiwa ini adalah semakin kompaknya umat Islam, dengan meninggalkan segala bentuk pertikaian, pertentangan, caci maki antar sesama dan juga saling menjelekkan. Semoga dengan adanya peristiwa ini, umat Islam menyadari bahwa mereka punya lawan lebih besar, tantangan lebih keras, masalah yang lebih penting dari semua keretakan yang ada. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.